dengan GoPay. Ya, GoPay ini apa? Uang elektrik, uang elektronik ya. Ya, tabungan virtual, dompet virtual. Baik GoPay atau GrabPay itu sama ini ya. Jadi seorang kayak punya apa namanya rekening begitu, dia isi, dia bisa top up, dia isi saldonya, dia isi di situ. Jadi kalau ada keperluannya di Gojek, apakah dalam bentuk transfer atau transaksi, diambil dari situ. Diambil dari situ. Ini juga dikatakan tidak boleh. Iya, oleh orang-orang itu tadi. Ya saya sendiri, hal yang seperti ini saya nggak berani ya mengatakan tidak boleh. Ya, asalnya kenapa dia katakan tidak boleh? Dia paksakan lagi hukum. Karena kita kalau simpan di dompet virtual ini, artinya kita memberi pinjaman. Nah, ini betul-betul nggak masuk akal. Saya ini nggak mau memberi pinjaman kepada Gojek. Nggak ada urusan saya dengan Gojek, urusan pinjam meminjam. Saya perlu jasa, beli makanan, beli pulsa, sewa mobil, kan begitu? Kan saya perlu jasa. Untuk jasa-jasa tersebut, saya perlu bayar. Ya saya titiplah di situ untuk bayar. Iya, masa dipaksakan bahwa itu saya beri hutang kepada Gojek? Nah, ini namanya memaksakan hukum. Kalau begitu, tidak boleh. Ibnul Abidin berkata begini. Ya, mencari ucapan mendukung apa namanya, mendukung pemahaman sendiri itu gampang mencari dalam hal yang seperti itu. Pertama didudukkan dulu masalahnya. Iya. Nah ini juga dari sisi ketentuan di apa namanya uang elektronik yang dikeluarkan oleh BI. BI itu tidak memberikan penafsiran seperti pemahaman orang itu tadi. Iya. Itu memang simpanan itu milik dia sendiri di situ. Iya. Jadi akadnya, jadi dia takifnya kalau di fikih itu disebut sebagai titipan, sebagai wadi'ah. Ya, dia simpan dengan amanah. Kalau dia beli sesuatu, diambil dari situ pembayarannya. Dan itu dibolehkan di dalam fikih. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, iya, law ishtara bida'atan bidinar wanis, kalau dia beli misalnya suatu barang dengan harga 1,5 dinar, fadafa'a ilal bai' dinarain, lalu kepada si penjual dia kasih 2 dinar, padahal harga barangnya berapa? 1,5 dinar saja, dia kasih 2 dinar. Waqala, dan dia berpesan, anta wakili fi nisfid dinariz zaid, dia berpesan engkau adalah wakilku pada 1/2 dinar yang tersisa. Kata Ibnu Qudamah, sah, itu syah. Itu syah. Jelas ya? Jadi hal yang seperti ini itu bukan masuk ke dalam pembahasan ini. Iya. Saya nggak setuju ya kalau dikatakan wallahualam, dikatakan bahwa itu meminjamkan. Ya kalau terkait dibangun di atas hukum pemahaman dia meminjamkan, sedikit-sedikit meminjamkan. Keluar kaidahnya, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Ini akhirnya akibatnya akan apa? Orang menerapkan kaidah ini nanti serampangan. Dan ini hal yang mengkhawatirkan. Hal yang apa? Mengkhawatirkan. Ya, itu banyak sudut di pembahasan fikih itu. Harus dipertimbangkan ketika seseorang menyimpulkan hukum-hukum. Ketika seorang menyimpulkan hukum-hukum. Ya karena itulah yang saya nasihati kepada kawan-kawan kita. Gembira ya, kita senang ada dari kawan-kawan menjelaskan tentang hukum riba, masalah-masalah muamalah, mengingatkan manusia tentang kekeliruan-kekeliruan. Kita gembira dengan hal tersebut. Ya. Tapi hendaknya dibangun di atas kaidah-kaidah yang benar. Ahli fikih itu
kata para salaf, dia yang tidak membuat manusia putus asa dari rahmat Allah dan tidak membuat manusia bergampangan jatuh di dalam dosa dan maksiat. Itu ahli fikih. Ya. Jadi kalau mau bagus di pembahasan muamalah, yang pertama itu perlu dibahas dulu dasar-dasar muamalah yang dilarang di dalam syariat itu apa? Apa sebabnya dilarang? Kemudian yang kedua, seorang itu perlu mengkaji pembahasan jual beli secara lengkap dari fikih haditsnya dan fikih madhabnya, supaya jangan salah paham di dalam menafsirkan hadits dan jangan salah paham di dalam menafsirkan ucapan para ulama. Kemudian yang ketiga, seorang itu hendaknya mempelajari kaidah-kaidah fikih yang terkait dengan pembahasan muamalah. Itu ada pembahasannya, ada ilmunya tersendiri. Dan yang keempat, dan ini termasuk yang sangat penting bagi orang yang memberi fatwa, hendaknya dia mempelajari maqasidus syariah, maksud pensyariatan di pembahasan muamalah. Apa maksud syariat di dalam muamalah? Apa maksud syariat dalam muamalah yang dibolehkan? Apa maksud syariat di dalam muamalah yang tidak dibolehkan? Iya. Kemudian yang keempat, dia rajin baca pembahasan-pembahasan masa kini yang dibahas oleh banyak ulama, dan jangan bersendirian dengan sesuatu yang tidak ada pendahulunya. Itu banyak ya, Syekh Shalih Fauzan ditanya masalah, beliau berkata ini masalah tidak cocok fatwa sendiri. Tidak cocok fatwa apa? Fatwa sendiri. Ini diangkat ke lajnah daimah supaya ada fatwa bersama. Terkadang sebagian masalah perlu ijtihad banyak orang di dalam hal tersebut. Ya wallahu ta'ala alam.